Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd wa bisanadil muttasil ilal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala faslun ay hadha faslun syurutu jam'it taqdimi dining benyak-benyak syarat jamak takdim arba'atun paneka paempat al bada'atu ropana amulai bil ula kalabun salat sepertama wa niyatul jam'i ban aniyat jamak fiha dalam salat sepertama wal muwalatu ban ros-terosan bainahuma dalam antarana salat sepertama ban salat nomor dua wa dawamul udri ban langgengna udur ban ros-terosanna udur. Para jemaah saya menjaga sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Makin kadinta dan kalau berpanjenengan akan membahas tentang seputar jamak. Hakikat itu sesuatu yang ada hubungannya kalaban salat orang semusafir, orang yang sedang bepergian atau perjalanan. Kadinto salat atau ilmu pembahasan mungkin sangat penting. Ikoni sareng kalau pancing saja lebih-lebih kaangkui kalau pancing saja saya sering bepergian kadinto dekat tempat saya jauh. Para jemaah yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kaangkui orang semusafir yang berpergian yang telah memenuhi syarat ada keringanan-keringanan di antaranya hakikat itu yang ada kaitannya kalaban salat selima waktu yang berupa pertama al-qasru mengqasar salat, yang nomor dua wal jam'u menjamak salat. Jadi ada dua keringanan dalam masalah salat lima waktu kaangkui kalau belum panjenengan yang sedang bepergian. Kenapa? Pertama kala al-qasru mengqasar salat. Napa mengqasar salat? Hakikat itu khusus salat sebangsa 4 rakaat. Kadang berarti duhur, asar, isya. Kak dinto bisa dikosor, diringkas. Yang asalnya 4 rakaat, waktu perjalanan kak dinto kenging. Kenapa? Diringkas menjadi 2 rakaat. Cuma sekali lagi kak dinto khusus salat sebangsa 4 rakaat. Berarti duhur, asar, kemudian isya. Manabi maghrib sareng masang sepuh kak dinto tidak bisa dikosor. Maghrib tak bisa tung setengah. Sepuh tak bisa hitung rakaat. Jadi kak dinto khusus yang 4 rakaat. Kan itu pertama. Saya kocak kosor. Nah, saya nomor dua keringanan saya aropa jamak menjamak salat. Kenapa kak dinto? Saya kocak menjamak salat. Menjamak salat kadito mengumpulkan dua salat
di dalam satu bekto, elakoni dalam satu bekto, baik bekto nakla bade bekto salat si pertama nyamana jamak takdim atau bana bade epa kompol elakoni bekto salat si nomor dua nyamana jamak takhir. Jadi jamak kan itu bade jamak takdim bade jamak takhir. Jamak kadinto hanya diperbolehkan duhur sareng asar epa kumpul, maghrib sareng isya. Tak bisa pas ngalah sopu sareng duhur tak oleh. Atau maghrib sareng asar tak bisa. Beda pasangan nabi tibi. Jadi pasangan kadinto saya bisa jamak hanya duhur epa kumpul sareng asar. Ini ke pertama, nomor dua, maghrib epa kompol sareng isya. Selain kadinto tak kenging. Kadinto nyamana jamak menjamak salat. Kadinto para jamaah memiliki sama Allah Subhanahu wa taala termasuk rukhos keringanan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kena para ulama kadinto macam-macam tentang hukum dari walapa antara qasar sareng jamak kadinto. Yang pertama, para ulama sepakat dari madhab sepampak bahwasanya qasar kadinto mengqasar salat termasuk rukhsah dalam perjalanan. Termasuk keringanan dalam perjalanan. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib ketika perjalanan gelak lebih dari telok marhalah. Kata lebih dari 120 kilometer jaraknya. Dan itu khusus masalah mengqasar salat. Di para ulama dalam madhab sepampakan itu sepakat bahwasanya mengqasar salat kadinto hukum rukhsah keringanan dalam perjalanan. Katipun apa? Tidak keringanan kalau panjenengan ketika melakukan perjalanan kadinto sangat payah. Ketika menempuh di atas perjalanan Gunung Polo, nah pauli pas 100 kadinto dekat buten payah. Maka dikatakan as-safar qit'atun minal adab. Perjalanan kadinto seakan-akan sepotong dari siksaan. Karena sangat melelahkan. Kemudian as-safar kadinto dalam perjalanan termasuk kenapa as-safar perjalanan itu dinamakan as-safar ternyata beda hikmana. Beda hikmana yang perlu diketahui kalau belum panjenengan. Kenapa? Sebenarnya para ulama as-safar perjalanan kadinto dinamakan as-safar karena yusfiru an akhlakir rijal. Karena perjalanan kadinto bisa muka manangale deka akhlak ke tungsitung orang. Mana bi kalau ben panjenengan teroninga deka akhlak ke orang bisa tampak ketika perjalanan. Mana bisa hari-hari mungkin akompol tak tampak. Tapi mana bi perjalanan kan itu bakal tampak selina. Makanya perjalanan yang nyami as-safar karena gelak yusfiru an akhlakir rijal. Karena perjalanan kadito bisa muka deka akhlak ke orang. Kadito. Jadi mana bi qasar para ulama sepakat hukumnya rukhsah dalam perjalanan, bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan wajib mengqasar salat ketika perjalanan itu berjarak 120 lebih kilometer. Contoh. Adapun jamak menjamak salat, para ulama kak dinto berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya jamak menjamak salat baik jamak takdim ataupun jamak takhir
hukumnya jaiz, kenging, boleh. Walakin mana jawazahu al-Imam Abu Hanifah wa ghairuhu. Tapi eka disa berpendapat Imam Abu Hanifah mengatakan melarang jamak, tak oleh menjamak solat, tak oleh kecuali yang ada kaitannya kalaban an-nusuk haji. Akatia jamak ketika jamak takhir saya beda kelakuan haji baktona beda Musdalifah kadisa antara maghrib sareng isya kadisa beda jamak yang mana jamak takhir ailin nusuk aku ibadah ini kan mulut beliau kenging selain tak kenging sabuna madhab artinya dalam masalah jamak para ulama mengatakan hukumnya boleh, Imam Abu Hanifah melarangnya jamak. Sengkena dari Kak Dinto mengatakan para ulama mengatakan tarkul jamak afdol, tidak menjamak solat itu lebih utama. Tidak menjamak solat itu lebih utama. Kenapa? Karena kelak khurujan min khilaf, kangkui keluar dari perbedaan para ulama yang mana sebagian ulama mengatakan tidak boleh menjamak. Kecuali kadinto menjamak lebih afdol, kecuali ketika beda orang menapa? Beda orang terkadang apa ngerasa tak seneng aja mak. Kembang antipati dek aja mak. Maka khusus orang ini jamak lebih afdol. Sampai tergantung pada orang itu apa abang mak jamak. Seakan-akan meremehkan dekah jamak. Padahal kan itu rukhsatun min rukhasillah. Termasuk salah satu rukhsah keringanan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada orang kemudian dia itu sampai keluar dari lisannya apa mak jamak. Maka bagi orang ini lebih afdal menjamaknya. Kangku kila menghilangkan pendapat dia sampai keluar lisannya kila seakan-akan tak senang dekat jamak padahal kila salah situng rukhsah keringanan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Otabana beda orang kan itu apa? Mang-mang atas kebenaran kebolehan jamak. Beda orang tak pertaja jamak kadito kenging dalam syariat Islam. Bagi orang ini lebih afdal menjamaknya. Otabana orang kela ada orang mimman yuktadabi, termasuk orang yang punya pengikut misalnya yang dituakan dalam situng tempat. Maka baginya jamak kadito lebih utama. Kenapa? Kaangkui ngajari umat jamak kadito hukum make kenging. Kan itu para jemaah siam Allah Subhanahu wa taala. Syarat jamak kan itu beda dua, beda jamak takdim, beda jamak takhir. Syarat jamak takdim kak dinto se pertama, beda pampat. Al-bada'atu bil ula. Amulai kalaben salat se pertama. Yang didahulukan adalah sahibul waqt, salat yang pertama. Misalnya, dan kalau berpancengan akan menjamak duhur sareng asar. Asar elakonieboktona duhur. Maka syarat duhur kulu lakoni huru kemudian salat asar. Nikah. Jadi duhur kulu kemudian baru salat asar. Tak kenging asar kada kemudian duhur. Nikah syaratnya jamak takdim si pertama. Mendahulukan solat yang pertama dari yang solat kedua. Misalnya kelak duhur sareng asar, maka ketika jamak takdim duhur kelulakoni puru solat asar. Nikah si pertama. Kemudian si nomor dua, wa niyatul jam'i fiha. Niat menjamak solat dalam boktona alakoni solat se pertama. Jadi kalau berpancengan
ketika melakukan sholat yang pertama ikikan itu duhur, maka kudu niat menjamak antara duhur sareng asar. Jadi niat jamak kelak padaeboktena sholat se pertama. Sholat se pertama. Baik boktona kadinto mulai takbiratul ihram sampai salam. Jadi boktona kadinto niat jamak kelak mulai takbiratul ihram sampai salam. Tidak harus diniatkan boktona niat pertama. Boktona takbiratul ihram. Jadi misalnya kalau ben panjenengan di tengah-tengah sholat zuhur pas akretek dalam mate engkau niat jamak zuhur asar. Ini keteti. Nikah. Sampai dengan catatan gelak sampai esabulna salam dari sholat saya pertama. Jadi misalnya dan kalau ben panjenengan boktona tasyahud akhir. Kemudian andi keinginan engkau aja maafi masa asar. Maka kadin itu keingin dengan catatan gelak esabulna apa? Salam dari sholat saya pertama. Mana bi ampun salam dari sholat saya pertama, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i ampun tak kenging menjamak demikian. Nikah. Saya nomor 2. Saya nomor 3. Jadi katipun apa niat teh? Terserah panjenengan. Niat tempat teh. Aku masa Madura tak pun apa? Di dalam ate. Oh, teman Nabi bahasa Arab nawaitu usolli zuhur fardhu zuhri majmu'an bil asri. Nikah. Majmu'an bil asri. Nawaitu usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Oh, teman niat dan kaula salat fardhu zuhur pajama kalaban salat asar. Nikah saya nomor 2. Saya nomor 3. Wal muwalatu bainahuma. Antara sholat yang pertama dan yang kedua harus dilakukan secara terus menerus. Tak kenging beda jeda. Jeda minimal engki kak dito pon apa? Seukuran apa jeng 2 rakaat. Jadi misalnya manabitan kalau ben panjenengan sholat saya pertama kadinto atayammum salat fardu pertama, kemudian yang membolehkan salat nomor 2, maka kan itu tidak apa-apa kan itu. Sementing tidak terlalu lama sampai ada indikasi kalau ben panjenengan mengo dari salat nomor 2. Nah, katipun apa manabi kalau ben panjenengan tekak perjalanan tero abojenga salat rawatib. Ketika kalau ben panjenengan menjamak salat, katipun apa carana? Salat rawatib qabliyah ba'diyah iki maka sebenarnya para ulama ketika kalau ben panjenengan jamak takdim kan itu jamak takdim maka pertama yang dilakukan salat qabliyah duhur gila lastare kan itu buru apa jeung salat duhur lastare salat duhur langsung salat asar saampunna salat asar buru sholat ba'diyah duhur kemudian lanjut dekat sholat qobliyah asar. Ini caranya. Beni pas elakoni di tengah-tengah antarana sholat duhur sareng asar, maka kan itu bisa mekek dekat muwala gela. Saya kena mafut tal dekat jamaah. Maka caranya gela sholat qobliyah na sabulna sholat duhur dulu qobliyah buru apa jeung sholat duhur lanjut sholat asar, lastare sholat asar, apa yang ba'diyah duhur, kemudian apa yang qobliyah asar. Kemudian terakhir syarat jamak takdim ikikan itu dawamul udri langkengna udur sya'arafa as-safar perjalanan. Maknanya ketika kalau ben panjenengan misalnya nompak pun apa? Nompak parao. Apa yang niat jamak takdim misalnya. Nah, ternyata ketika kalau ben panjenengan abajeng Allahu Akbar salat duhur dulu. Kemudian abajeng salat asar, kemudian di tengah-tengah salat asar udur kadinto ternyata sudah habis. Kenapa? Paraona depak deka compokna misalnya. Berarti manabi ampun depak deka compoknya mana mukim.
orang yang tidak bepergian. Orang yang tidak bepergian berarti udur pun tak ada. Maka tibuna para ulama jamak nak ini tak sah. Harus ketika kalau benar panjenengan jamak takdim harus udur kela dari awal sampai lastare dari salamah solat nomor 2. Tetap kalau benar panjenengan nyamanah musafir. Tapi manabi esabuluna lastare apa jeung nomor 2 kalau benar panjenengan nyamanah mukim maka kadito tak kenging jamak takdim. Kotulakoni asara bektona deki. Nah, kadito para jamaah yang memiliki sama Allah Subhanahu wa taala syarat-syaratnya jamak takdim. Muka-muka dan kalau ben panjenengan bisa apa kita keki ilmu-ilmu kadito sehingga kalau ben panjenengan ketika bulan Allah saya ibadana makbulah etare masyarakat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sakadintah kurang lebih napatan kulon yang sabara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وحفظا. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.